Fikar, ini kan ada mekanisme pra-peradilan ya. Kalau memang pihak keluarga menyatakan tidak menerima penetapan tersangka begitu. Ini prosedurnya bagaimana? Dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kartini tadi, pembantaian tadi, itu harus bisa dibuktikan atau bagaimana untuk bisa masuk ke pra-peradilan? Ya, oke. Pra-peradilan adalah lembaga untuk menguji apakah penetapan tersangka atau penghentian penyidikan atau ada hal lain juga yang bisa diuji melalui pra-peradilan itu, sah atau tidak gitu ya tindakannya. Tetapi yang harus dilihat adalah begini, yang namanya penyelidikan itu kan sebenarnya serangkaian tindakan untuk menyimpulkan ada nggak peristiwa pidananya, ya, baru ditingkatkan ke penyidikan. Dan di penyidikan itu sebenarnya mencari tersangkanya kan begitu. Nah, kalau ini sudah masuk ke tahapan penyidikan, ya maka sebenarnya polisi dengan bermodalkan minimal 2 alat bukti, dia sudah menetapkan tersangkanya. Gitu. Dan tersangka juga bisa menguji itu. Nah itu tadi pra-peradilan itu. Nah jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ada ketidaksesuaian di satu sisi polisi menganggap sudah ada bukti bahwa orang ini bisa diteruskan menjadi satu perkara pidana, tapi di sisi lain umpamanya ada tersangka yang tidak terima dengan penetapan itu, ya saya kira mekanisme hukumnya ada itu tadi, pra-peradilan itu. Gitu. Jadi tinggal dibawa saja ke pra-peradilan gitu. Ya, artinya apa? Artinya dua pihak punya kesempatan yang sama gitu, ya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ada tenggat waktu nggak dalam pra-peradilan ini, Pak? Saya kira sepanjang proses ini masih jalan, tidak ada hambatan untuk mengajukan. Walaupun statusnya sudah tersangka ya? Iya. Justru itu kan? Justru itu ya? Ya justru tersangka itu yang harus diuji. Gitu loh. Kalau belum ditetapkan sebagai tersangka, apa yang mau di pra-peradilan kan gitu. Justru penetapan sebagai tersangkanya itu yang penetapan tersangka, penyitaan, penyidikan dan sebagainya itu bisa diuji melalui pra-peradilan. Selain juga pra-peradilan gitu yang menjadi sorotan masyarakat selama persidangan di tahun 2016 silam begitu, ini tidak ada 3 nama DPO yang sekalipun dikeluarkan di persidangan. Ya. Ini bisa ya seperti itu? Dalam arti berarti sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto bahwa memang berkas yang mengenai 3 DPO itu sudah dicabut sehingga sampai dengan saat ini juga di pengadilan yang pertama memang tidak ada nama 3 DPO itu. Ya seharusnya begitu, karena dia tidak ada namanya, dia bukan bagian dari peristiwa itu kan mestinya begitu secara logisnya gitu. Nah tapi secara yuridis ketika kemudian ada orang menyebutkan ada 3 orang ini juga punya peranan dalam peristiwa itu, ya polisi sebagai penegak hukum harus bekerja juga gitu. Punya kewajiban itu. Punya kewajiban untuk menindaklanjuti itu, bahwa ini yang 3 itu adalah bagian dari peristiwa yang dilakukan oleh 8 itu, seperti itu. Baik. Pak Fikar atau Pak Arianto ada yang mau bertanya dengan keluarga Peggy? Silakan Pak. Saya tidak bertanya ya, tapi saya hanya menyarankan pada mereka ya. Pada keluarga itu tadi ya, kalau merasa anaknya itu ditangkap dan itu salah tangkap itu ya, itu dia bisa langsung komplain kepada polisi atau kepada siapapun dia bisa komplain itu ya. Bahkan tadi bisa mengajukan pra-peradilan tadi. Kalau ditangkap dan sebagainya itu. Tadi saya tambahkan ya, pra-peradilan itu jangkanya Pak, sepanjang kasus itu belum disidangkan boleh mengajukan pra-peradilan. Jadi ini nanti ya, kalau yang merasa salah tangkap itu waktunya dia untuk mengajukan pra-peradilan bahwa ini nggak benar itu. Itu termasuk juga yang dulu itu si Tata yang katanya dulu kalau misalkan itu mestinya dulu itu dia mengajukan komplain gitu. Nah, sekarang udah tuntas dia mengajukan ngomong di media, nggak bisa. Jadi sebelum inkrah begitu ya Pak ya? Kalau pra-peradilan diajukan sebelum disidangkan kasusnya itu. Baik. Tapi kalau untuk yang itu tadi yang sudah diputus itu yang merasa dia mengajukan PK untuk anunya. Gitu. Oke, saya ingin ke pihak keluarga. Ibu Kartini ada jalur hukum untuk kemudian mempra-peradilankan penetapan tersangka, Bu. Ada rencana ke sana, Bu, untuk kemudian menguatkan argumentasi pihak keluarga? Kami dan tim memang ada untuk melakukan pra-peradilan. Cuma yang kita sayangkan, kenapa di tahun 2016 setelah penggeledahan itu proses penyelidikan tidak dilanjutkan.
Padahal kan dari pihak keluarga pun menyatakan Peggy tidak ada di tempat dan tidak menyembunyikan Peggy, dan mereka mengatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa polisi tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Mungkin kalau misalnya ada surat panggilan kepada Peggy, pasti mereka akan kooperatif datang. Kenapa harus ditunda 8 tahun setelah booming baru ada penetapan DPO, kemudian beberapa hari kemudian penangkapan? Itu yang ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat seperti itu. Oke, tapi kan itu sudah yang berlalu, Bu. Nah, ini kan sekarang Ibu dihadapkan pada satu situasi yang baru yang masih bisa Ibu dimungkinkan untuk mengajukan pra-peradilan. Apa yang sudah Ibu sudah kumpulkan atau Ibu sudah siapkan untuk melawan hasil penetapan tersangka tersebut, Bu? Betul, kalau untuk mungkin kita melawannya dengan kembali dengan proses hukum lagi, kemudian kita akan melakukan pra-peradilan, Pak. Mungkin kita sudah mengumpulkan saksi-saksi yang memang menguatkan bahwa Peggy saat kejadian tidak berada di tempat. Itu aja mungkin yang kita akan lakukan, saksi-saksi dan bukti-bukti akan kita kumpulkan. Baik, Bu Yanti, tadi Anda sempat menyatakan ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan. Dari pihak keluarga Peggy, apa saja memang kejanggalan yang dirasakan? Mungkin ini bisa memperkuat nantinya statement dari keluarga. Iya, kan saat 2016 sudah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Peggy dan orang tua Peggy mengatakan Peggy ada di Bandung. Nah, kenapa polisi tidak melakukan tindakan proses perkara ini dilanjutkan untuk pemanggilan terhadap diri Peggy? Karena Peggy kan tidak lari, ada di tempat. Maksudnya tidak ada di Cirebon itu bukan berarti Peggy melarikan diri, tapi ada di Bandung sedang bekerja. Kenapa setelah penggeledahan itu proses penyelidikan tidak dilanjutkan? Harus menunggu 8 tahun, kemudian 8 tahun baru ada penetapan DPO. Itu yang saya katakan kejanggalan seperti itu. Dan saya juga kecewa dengan kinerja kepolisian. Bukannya saya tidak suka dengan kinerja kepolisian, tapi kecewa, itu aja, hanya kecewa dengan kinerja kepolisian. Kenapa tidak dilakukan penyelidikannya pada saat 2016? Memang kan Peggy tidak kemana-mana, dikatakan ada di Bandung sedang bekerja. Kan polisi bisa melakukan pemanggilan, mungkin kalau terjadi pemanggilan pun kita kooperatif. Saya sebagai kuasa hukum mungkin akan meminta Peggy, ayo kita datang, kita tidak bersalah kok, katakan, saya dampingi, kamu katakan, kamu tidak bersalah, kamu tidak ada di situ, ini saksi-saksi loh, ada 7 saksi yang bekerja bersama kamu di tanggal 27 Agustus 2016. Kenapa polisi kok menunda penyelidikan? Kan bisa dilakukan penyelidikan. Saya sebagai kuasa hukum Peggy saat itu 2016 mau mendampingi Peggy kalau ada pemanggilan secara resmi. Itu aja yang saya kecewakan.